Kemudian waktu Rasulullah SAW ketemu dengan Khadijah, Rasulullah SAW gemetar, Rasulullah SAW mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Dalam sebagian riwayat, kata Rasulullah SAW, subbu alayya bima'in barid, tuangkan air kepadaku. Rasulullah gemetar. Maka Khadijah pun mengambil air, ya, kemudian menyiramkan air ke Nabi SAW. Ya. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha pun mengambil selimut, fazammaluhu, menyelimuti Nabi SAW. Hatta dhahaba anhu raud, diselimuti dan tidak diajak ngomong tenang sampai hilang ketakutan dari dada Nabi SAW. Ya. Ini saya katakan lagi bagaimana solehnya Khadijah. Waktu Nabi mengatakan selimuti aku, Khadijah tidak berkata, ada apa? Ente kenapa? Cerita dulu, sebentar, ada apa? Enggak. Langsung dibilang ngambil selimut, nurut, tidak banyak omong. Terus suaminya suruh ambil selimut, selimuti sampai suaminya tenang. Baru dia berbicara dengan apa? Dengan suaminya tersebut. Faqala ya Khadijah mali. Kata Rasulullah, ya Khadijah, ada apa denganku? Wa akhbaruha al-khabar. Maka Nabi pun bercerita kepada Khadijah tentang apa yang dia alami. Datang tadi seorang tahu-tahu meluk dia, kemudian dengan kuat sampai sak napas dilepas 3 kali suruh baca. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wa qad khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir sesuatu menimpa diriku. Ini disampaikan oleh para ulama. Apa yang ditakutkan oleh Nabi SAW? Ada yang mengatakan Nabi takut dia gila. Kenapa dia melihat makhluk aneh? Dari mana tiba-tiba muncul begitu kuatnya memeluk Nabi ini? Dari mana? Orang gila kan sering lihat aneh-aneh. Ya. Nabi takut dia gila. Atau Nabi takut dia bakalan mati. Ini kayaknya ada musibah yang akan menimpaku. Apa yang saya alami ini? Ya. Nabi takut gila, Nabi takut sakit, Nabi takut mati, Nabi takut macam-macam. Laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh saya khawatir sesuatu yang buruk menimpa diriku. Faqalat lahu, saat itulah peranan seorang istri yang salehah. Maka Khadijah radhiyallahu anha pun menenangkan suaminya dengan berkata, "Kalla abshir, fa wallahi la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak wahai suamiku, kau tidak akan tertimpa dengan perkara yang perlu kau takutkan. Abshir, bergembiralah. Fa wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Khadijah yang bersumpah untuk menenangkan suaminya. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Kau suka menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadis. Kau selalu jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla. Kau selalu membantu orang yang kesusahan. Wa taqrid dhaif. Engkau selalu menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau membantu orang terkena musibah. Orang sepertimu ini tidak bakalan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah istri yang salehah seperti ini. Kalau suaminya lagi terkena sesuatu kesedihan, maka dia tenangkan jiwa suaminya. Dia tenangkan jiwa suaminya, bukan malah membuat suaminya gelisah. Iya mas, jangan mas, malah ketakutan ya. Jangan. Ya. Tenang mas, tenang, ditenangkan ya. Sebagian orang pulang dari kantor marah-marah, istriku, aduh, Abu Fulan tuh kurang ajar di kantor gini-gini. Istrinya bilang, istrinya juga begitu mas. Tambah emosi. Jadi jangan begitu ya. Jadi istri yang tenang, istri yang baik, jangan memprovokasi suaminya. Tenangkan ya jiwa suaminya. Timbul pertanyaan, Khadijah ini ngomong dalil atau bukan? Dia bukan pakai dalil. Dia saja nabi saja baru jadi nabi. Dari mana dia berkata Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya? Dari mana dia tahu? Jawabannya kata Ibnu Hajar rahimahullah bil istiqra, yaitu Khadijah mengamati kondisi manusia di zamannya atau berita-berita dari manusia-manusia terdahulu. Namanya orang-orang kalau suka berbuat baik sama orang lain tidak bakalan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Khadijah mengatakan, kau tidak akan dihinakan oleh Allah ya suamiku. Kenapa? Engkau suka menyambung silaturahmi. Engkau suka jujur dalam berkata. Engkau suka membantu orang miskin. Engkau suka menjamu tamu. Engkau suka membantu orang terkena musibah. Orang seperti ini tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tenanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma talaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal. Kemudian Khadijah setelah suaminya tenang, Khadijah bawa suaminya menuju Waraqah ibnu Naufal, ibn Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, wa huwa ibnu ammi Khadijah. Dia adalah sepupunya Khadijah. Waraqah bin Naufal ini sepupunya Khadijah, akhu abiha. Jadi bapaknya Waraqah, saudara kandungnya bapaknya Khadijah. Jadi Waraqah bin Naufal adalah sepupunya Khadijah radhiyallahu taala. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Namun Waraqah ini dia masuk agama Nasrani waktu di zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-arabi fa yaktubul bil arabiyyah min al-injil ma syaa Allah an yaktub. Dan
dan dia menulis Injil dengan bahasa Arab. Apa yang Allah kehendaki dia tulis, ya. Wa kana syaikhan kabiran qad ami, dan dia adalah seorang yang sudah tua dalam kondisi buta. Ya. Faqalat lahu Khadijah. Maka Khadijah berkata kepada Waraqah, "Ya ibna ammi, wahai sepupuku, isma' min ibni akhi." Coba dengarkanlah dari suamiku, dari anak saudaramu. Faqala Waraqah ibna akhi, "Madza tara?" Waraqah bertanya, "Wahai putra saudaraku, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang telah kau lihat?" Fa akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma. Maka Nabi ceritakan tentang apa yang dia rasakan, yang dia lihat. Maka Waraqah berkomentar, "Hadzal namus alladhi unzila ala Musa." Ini adalah malaikat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Yaitu malaikat pembawa rahasia, maksudnya Jibril. Yang ketemu dengan kamu itulah malaikat yang pernah ketemu dengan Nabi Musa, yang bawa rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya laitani fiha jada'an akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka. Kata Waraqah, seandainya saya masih hidup, masih segar, masih muda, tatkala kaummu akan mengusirmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, heran. Aw mukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku? Faqala Waraqah, na'am, kau akan diusir oleh kaummu. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak seorang pun yang datang membawa seperti yang kau bawa, yaitu tidak seorang nabi pun kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzaran. Seandainya waktu itu kau sedang diusir dan aku masih hidup, aku akan tolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Tsumma lam yanshab Waraqatu an tufiya. Namun tidak lama kemudian Waraqah pun meninggal dunia. Kata para ulama, Waraqah termasuk dari Al-Ahnaf. Al-Ahnaf itu orang-orang yang masih berada dalam tauhid meskipun di tengah-tengah kejahiliahan. Meskipun orang terjerumus dalam berbagai macam kesyirikan, mereka orang-orang tidak pernah berbuat kesyirikan. Di antaranya Waraqah bin Naufal, di antaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya beberapa orang, sampai ada buku khusus judulnya Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah namun mereka tidak melakukan kesyirikan. Fitrah mereka menolak itu semua. Di antaranya Waraqah ibnu Naufal. Jadi dia masih beragama Nasrani yang lurus, belum menyimpang, belum Nasrani yang syirik. Baik. Para ulama menyebutkan kenapa waktu Jibril memeluk Nabi sampai 3 kali, kenapa enggak langsung dari awal? Ya. Ada yang pernah mengatakan untuk menjelaskan kepada Nabi bahwasanya yang dia alami sekarang itu bukan mimpi. Bahwasanya dalam kondisi sadar, karena sebelumnya Nabi sudah bermimpi selama 6 bulan. Dia jangan sampai waktu Jibril datang Nabi merasa dia sedang mimpi, maka malaikat Jibril memeluknya, melepaskan sampai 3 kali agar Rasulullah SAW sadar bahwasanya yang dia alami itu adalah sungguh-sungguh benar, alam nyata, bukan alam mimpi. Dan dari sini kita tahu bahwasanya Waraqah adalah orang yang pertama yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki pertama yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Waraqah bin Naufal. Dan Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya Waraqah di surga, ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan la tasubbu Waraqah, janganlah kalian mencaci maki Waraqah. Sungguhnya aku melihat Waraqah ibnu Naufal berada di surga. Fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Aku melihat dia diberikan oleh Allah satu surga atau 2 surga. Ini dalil bahwasanya Waraqah bin Naufal masuk surga. Namun kalau kita katakan siapa sahabat pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar masuk Islam setelah Nabi berdakwah. Tapi yang pertama kali beriman sebelum Nabi berdakwah siapa? Waraqah bin Naufal. Tapi setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Ya. Radhiyallahu taala anhu. Baik. Kapan turunnya wahyu? Ada khilaf di kalangan para ulama kapan turunnya wahyu. Sebagian ulama berpendapat setelah mereka sepakat bahwasanya wahyu turun adalah hari Senin. Wahyu turun hari Senin. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil itsnain. Rasulullah SAW ditanya oleh Sahih Muslim, Rasulullah SAW ditanya, "Kenapa beliau puasa hari Senin?" Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Fihi ya yaumun wulidtu fihi." Di situ hari aku dilahirkan. Wa yaumun ub'ats, dan hari di mana aku diutus menjadi seorang nabi. Jadi Nabi dilahirkan hari Senin, Nabi SAW diangkat menjadi seorang Rasul juga hari apa? Hari Senin. Harinya disepakati oleh para ulama. Namun kapannya khilaf. Sebagian ulama mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Ramadan.
khilaf di kalangan mereka. Ya. Disebut oleh para ulama. Ya. Tapi bagaimana dengan firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Itu di bulan Ramadan. Kenapa masih ada khilaf lagi? Kata para ulama yang berpendapat bahwasanya bukan di bulan Ramadan, kata mereka karena maksudnya Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan adalah Al-Quran diturunkan secara full di Baitul Izzah. Secara full, setelah itu baru diturunkan secara bertahap sesuai dengan kejadian. Nah, tahapan pertama kali turun bulan Rabiul Awal atau bulan Rajab, tidak mesti bulan Ramadan. Apalagi mereka berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi tatkala genap usianya 40 tahun. Berarti harusnya bulan Rabiul Awal karena Nabi lahir tahun bulan apa? Rabiul Awal kata mereka. Berarti Rasulullah SAW nanti jadi nabi juga Rabiul Awal. Intinya ada khilaf. Yang mengatakan bulan Ramadan kata mereka zahir ayat menunjukkan Al-Quran turun di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar, maksudnya awal kali turun. Ini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Jadi Al-Quran turun di Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, kalau kita sudah tahu ternyata Al-Quran peristiwa ini Al-Quran turun kapan, ada khilaf, ada yang bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, yang mengatakan Ramadan. Kalau bulannya saja khilaf, apalagi tanggalnya? Apalagi tanggalnya. Oleh karenanya menentukan tanggal 17 Ramadan sebagai malam nuzulul Quran ini tidak ada dalilnya. Kalau kita bicara secara dalil, tidak ada dalilnya. Ya. Kalau kita berpendapat Al-Quran turun bulan Ramadan, justru dikatakan dalam Al-Quran di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita tahu 10 malam terakhir. Harusnya tanggal 21 ke atas, malam 21 ke atas, bukan malam 17 atau bulan malam bukan hari tanggal 17. Wallahu a'lam bishawab. Tidak dijelaskan dengan pasti kapan turunnya Al-Quran. Ya. Namun sebenarnya berpendapat kejadian tersebut waktu Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril adalah bulan Ramadan. Ya. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita bisa mengambil banyak faedah dari kisah ini. Pertama, Nabi SAW tidak berusaha menjadi seorang nabi, tapi kenabian adalah pilihan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pentingnya memiliki istri yang salehah, tempat berbagi, tempat curhat ya. Maka bapak-bapak jangan suka curhat sama istri orang ya. Ibu-ibu juga jangan suka curhat sama suami orang. Berusaha curhat kepada pasangan hidup kita. Kalau kita bisa simpan sendiri itu baik, tapi terkadang seorang tidak kuat untuk menyimpannya sendiri. Dia ingin melepaskannya kepada orang lain dan itu akan meredakan kesedihan yang dia alami. Maka kalau dia ingin melepaskan sebagian kesedihannya, ingin curhat, maka pilihlah orang yang tepat. Di antaranya pasangan hidupnya. Ya. Latih diri untuk curhat kepada istri-istri yang soleha. Ada masalah ini, istri kemudian beri petunjuk, beri masukan kepada suaminya. Istri juga demikian. Bukan kemudian curhat di media sosial, di medsos. Curhat di status ya. Ada masalah dengan suami, tulis di status. Suami yang soleh begini-begini, suami yang buruk begini-begini. Supaya suaminya baca. Orang tanya ini kenapa tulis kayak gini? Suami juga begitu, nulis istri yang begini-begini, istri yang bejat begini-begini. Maksudnya dia nyindir istrinya. Jadi serang-serangan di media sosial ngapain ya, akhi? Nanti serang-serangan di kamar aja, nggak perlu serang-serangan di media sosial. Akhirnya ada masalah dengan keluarga, bikin status, ganti lagi gambar profilnya, ganti picture-nya, ganti lagi, hati lagi terpotong lah, hati lagi tertusuk lah, hati lagi. Ya, ngapain seperti itu? Aib keluarga harusnya disembunyikan, bukan untuk diumbar. Kalaupun kita punya masalah, yang terbaik adalah curhat kepada Allah. Sebagaimana Yakub alaihissalam berkata, Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Tapi tidak semua orang bisa demikian. Sebagian orang ingin ngobrol, ingin menyampaikan kegelisahannya. Silakan, tapi jangan sembarang orang. Pilih orang yang soleh atau yang soleha sebagai teman untuk curhat. Kemudian tadi bahwasanya orang yang senantiasa berbuat baik, sering membantu orang lain, sering bersedekah jujur, tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan meraih husnul khatimah. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Ketahuilah bahwasanya perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain akan mencegah seorang dari kebinasaan yang buruk. Oleh karenanya kalau Anda ingin meraih husnul khatimah, sering berbuat baik sama orang lain. Sering berbuat baik sama orang lain. Ya. Allah insya Allah berikan husnul khatimah. Saya berbicara tentang seorang yang saya tahu, ya, dari kerabat saya.
Dia jarang sholat, hampir nggak pernah sholat. Sampai umur 80-an. 79 atau 80, tahu-tahu dia ada kasus sama istrinya. Istrinya udah ngaji, kemudian hampir mau cerai. Akhirnya mereka panggil saya untuk apa? Menyelesaikan masalah. Ini orang yang hampir jarang sholat. Ya pas-pasan lah agamanya, nggak ngerti Quran juga nggak. Ini pokoknya agamanya sangat minim. Tapi dia baik, suka nyambung silaturahmi, sudah ke sebelah sana, suka datang ke keluarga-keluarga, bantu-bantu, bahkan membantu ibu saya, membantu banyak yang dia bantu. Di akhir hayatnya, tahu-tahu dia mulai mengenal sunnah, dia mulai belajar, mulai sholat, mulai dibimbing. Kemudian umur berapa? Umur 84 tahun kalau nggak salah, atau 80 tahun saya agak lupa. Kemudian dia meninggal dunia. Pas meninggal, istrinya cerita sama saya, tante cerita sama saya, dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Istrinya heran, ini ngapain teriak-teriak gini? Ternyata meninggal. Subhanallah. Ternyata meninggal dunia. Ya. Maka saya sangat yakin dengan hadis, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar fima bainaka wa bainahu ma bainahu illa dhira'. Sungguhnya seorang benar-benar mengamalkan amalan penghuni neraka sampai jarak dengan neraka cuma sedikit. Kemudian Allah takdirkan di akhir hayatnya dia melakukan amalan kebaikan, kemudian dia pun masuk surga. Ya. Jadi kalau Anda ingin dapat husnul khatimah, jangan dolimi orang. Jangan dolimi orang. Kemudian suka berbuat baik sama orang lain. Kalau dizalimi orang, sabar. Kata Nabi SAW, "Sona'iul ma'ruf taqi masari asu." Sungguhnya perbuatan baik akan menjauhkan seorang dari kebinasaan yang buruk. Kemudian dalam hadis kisah ini juga bisa ada faedah yang bisa kita ambil. Bolehnya kita memuji orang kalau ada perlunya. Lihatlah Nabi SAW dipuji oleh Khadijah. Dipuji oleh Khadijah supaya Nabi SAW tadinya ketakutan, gemetar, hilang percaya diri, mengkhawatirkan sesuatu yang tidak-tidak, maka Khadijah menenangkan. Wahai suamiku, engkau selalu menyambung silaturahmi, engkau selalu begini, engkau selalu begini. Ini pujian semuanya. Jadi dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Oleh karena kalau kita perhatikan dalil-dalil tentang masalah pujian, banyak dalil yang melarang memuji. Melarang memuji. Ya. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Miqdad berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahziya fi wujuhil maddahin turab. Nabi memerintahkan kami untuk melemparkan pasir ke wajah orang yang suka muji-muji. Jadi kalau orang suka muji-muji kita lemparkan pasir ke wajahnya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu ala wujuhihim turab." Kalau kalian lihat orang tukang muji-muji, lempar pasir di wajahnya. Kalau orang muji-muji kita, sebentar, ngapain Mas mencari pasir? Sini, lempar wajahnya. Kenapa? Karena pujian itu berbahaya. Menghilangkan keikhlasan seorang. Merasa orang lebih besar daripada yang seharusnya. Tadi dia pakai topinya nggak cukup lagi karena kepalanya jadi besar. Makanya Rasulullah SAW, ya, waktu ada orang memuji-muji kepada sahabat yang lain, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Waihak, qata'ta unuka sahibik." Celaka engkau telah memotong leher saudaramu. Rasulullah yaqulu miran, ulang-ulang, kau telah membunuhnya. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, "In kana ahadukum madihan." Kalau seorang di antara kalian ingin memuji, la mahala, dan dia memang harus memuji, falyaqul. Maka begini cara memuji kata Nabi. Ahsibu kada wa kada. Bilang aja menurutku orang ini begini. Wa in kana yura annahu kadzalik. Menurutku demikian. Wa hasibu Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Kalaupun kau harus memuji, pujilah caranya demikian. Wala yuzakki 'ala Allahi ahadan, dan jangan seorang mendahului Allah dalam memuji. Anda memuji orang lihat zahir, Anda tidak tahu isi hatinya bagaimana. Nah, kalau Anda pun harus memuji, Anda bilang tadi menurut saya engkau begini dan Allah lebih tahu tentang dirimu. Kalaupun Anda harus memuji. Kalau bisa tidak perlu memuji. Karena tadinya ada orang ikhlas, gara-gara Anda puji akhirnya dia jadi riya, jadi sombong, jadi angkuh. Contoh, ada ustaz habis ceramah. Terus tanya sama murid, gimana tadi ceramah saya? Nanti, mantap ustaz, mantap. Ustaz langsung, begitu ya? Terbang melayang ustaznya. Bilang aja, biasa aja ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ustaz. Mudah-mudahan orang ngamalkan ustaz. Gitu aja, jangan malah muji ustaznya sehingga ustaznya melayang-melayang ya. Ini tidak baik. Akhirnya ustaznya setiap kali ngisi pengajian tanya lagi, gimana tadi? Ingin dipuji sama muridnya. Jadi. Dan ini bahaya. Lihat di medsos sekarang, orang nukil pujian orang tentang dirinya. Nih, si fulan puji saya, dia posting. Ustaz fulan puji saya, dia posting sebagai itu namanya nanti puji diri sendiri.
Ngapain ente nukil pujian orang terhadap diri ente? Akhirnya saling muji-mujian, tebar di medsos, saya muji ini. Ngapain saling puji-pujian ya, akhi? Allah lebih tahu tentang aib-aib kita. Jadi bahaya pujian itu apa? Bahaya. Jangan cari pujian, bukankah itu riya? Amal semua hilang gara-gara cari pujian. Maka jangan terperangkap dengan pujian. Orang puji sudah kita bilang Allahumma ghfirli, Allahumma la tu'akhidni wa yaqulun. Kalau kita dipuji kita bilang apa? Allahumma la tu'akhidni wa yaqulun. Ya Allah jangan kau siksa aku akibat pujian mereka. Waj'alni wa ghfir lahum ma la ya'lamun. Ampunilah mereka atas apa yang mereka tidak tahu tentang aib-aibku. Waj'alni khairum mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada persangkaan mereka. Jadi ingatkan diri, bukan malah kemudian nukil pujian-pujian orang untuk supaya semakin tinggi. Tetapi kata para ulama, kalau dalam kondisi tertentu kita boleh muji. Seperti tadi orang enggak pede, ada anak kita malah sekolah, dia merasa goblok, kamu pintar nak. Ya, kamu buktinya game menang terus. Misalnya kita sabar nak, kamu pintar kok, kamu harus bisa, kamu lihat kamu pintar kok. Ini ada manfaatnya seperti ini. Tadi seperti Khadijah muji siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu cerdas kok, kamu bisa. Insyaallah ada orang malas-malas dakwah. Ayo Ustaz dakwah Ustaz, banyak orang dapat hidayah Ustaz. Kemarin ada orang senang sama dakwah antum. Saatnya kita puji. Lihat kondisi, ketika dia lagi malas, kita puji. Kalau lagi naik jangan tambah pujian. Ini tambah melayang ke atas repot. Ya.